Mari kita analisa bagian ini. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya apa? Bukankah engkau adalah Kristus? Betul? Selamatkanlah dirimu dan kami. Dari kalimat ini sebenarnya orang ini tahu tentang siapa itu Yesus. Betul? Dia tahu bukankah engkau Kristus. Indikasinya dia tahu bahwa ini Kristus. Berarti dia mau melontarkan sebenarnya pengenalan dia akan Tuhan. Pengenalan dia akan Yesus. Maka selanjutnya berdasarkan pengenalan dia akan Yesus, maka selanjutnya dikatakan selamatkanlah dirimu dan kami. Apa yang saudara pahami di sini? Apa yang kita pahami di sini? Dia punya satu keyakinan yang namanya Yesus, yang namanya Kristus, yang namanya Kurios, yang namanya Mesias. Dia punya kuasa, betul? Dia punya power. Dia punya kekuatan dan kuasa. Bahkan dia bisa bikin apa saja. Maka selanjutnya dia katakan selamatkanlah dirimu dan kami. Karena berdasarkan pengenalan dia akan Tuhan, dia tahu masalah menyelamatkan Tuhan Yesus dan dirinya itu ada sesuatu yang gampang. Maka di sini sebenarnya dia kenal Tuhan. Dia percaya ada kuasa Tuhan. Tetapi selanjutnya, kenapa saya katakan bisa ya, bisa tidak? Oleh karena ada kalimat yang ada di depan, bukankah? Betul? Bukankah? Nah ini sebenarnya istilah bukankah satu pertanyaan. Tetapi kalau kita menganalisa lebih dalam, istilah bukankah ini pun sama dengan kata jikalau. Ada indikasi yang agak mirip dan dekat di situ. Sehingga ini satu kalimat keraguan. Betul. Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Dan secara rasional kita melihat bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang tidak salah. Karena dia mengenal Yesus, dia percaya ada kuasa di dalam Kristus. Walaupun di dalamnya kita bisa meneliti ada keraguan di dalamnya. Namun kalimat ini disimpulkan menjadi kalimat ejekan, olokan, oleh karena istilah bukankah itu dia bisa saja copy ini daripada orang-orang yang menghina Tuhan Yesus di bawah salib itu sendiri. Keraguan ini muncul dan tidak hanya mengcopy, tapi keraguan ini muncul ketika dia berada di kayu salib. Keraguan ini muncul ketika dia melihat dia menderita dan Tuhan Yesus menderita. Maka sesuatu pertanyaan besar, question mark, dalam pikirannya. Loh, kenapa dia Kristus? Dia tidak sanggup, dia tidak menyelamatkan dirinya. Loh, kalau dia Kristus, kenapa dia tidak menyelamatkan kami? Betul, ini pertanyaan yang muncul. Dia menemukan sesuatu yang namanya pertentangan di dalam pikirannya. Dia Yesus, kenapa dia Kristus, kenapa dia tidak menyelamatkan dirinya? Dia Kristus, kenapa dia tidak menyelamatkan saya? Maka dengan demikian dia memohon satu permintaan. Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Ini respons dan kesimpulan daripada penjahat sebelah kiri. Saudaraku, dari inti ini saya mengerti satu hal, bahwa kalau secara rasio pengenalan akan Tuhan dalam konteks tataran ini kita tidak bisa menyalahkan orang ini. Tetapi satu hal yang perlu kita pikirkan, bahwa kadang kita hanya mengenal Tuhan dan menekankan Tuhan dalam satu sisi, tapi kita tidak menekankan di dalam keseluruhan aspek daripada Tuhan itu sendiri. Kita tidak mengenal Tuhan secara menyeluruh, tapi kita hanya menekankan mengenal Dia hanya dari satu sisi. Penjahat ini hanya mengenal Yesus atau Kristus itu hanya dari sisi kuasa, tetapi dia tidak mengenal Yesus. Kenapa Yesus datang ke dalam dunia? Betul? Maka hanya berdasarkan kuasa Yesus, dia menuntut Yesus, membuktikan diri Yesus sebagai Kristus itu sendiri. Istilah Kristus itu dari kata Mesias, yang diurapi, yang dipilih oleh Allah untuk datang sebagai juru selamat. Itu istilah daripada Kristus itu sendiri, kata Kurios dan lain sebagainya. Nah,
Sehingga pengenalan ini menuntut Yesus melakukan sebuah mujizat. Pertanyaan saya, Yesus bisa nggak turun dari salib? Bisa. Yesus bisa? Bisa. Yesus bisa? Bisa. Dasar apa kita katakan Yesus bisa? Ini bukan PA. Yesus bisa. Dasarnya dia adalah Allah. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Dan ketika penjahat itu bilang, bukankah engkau Kristus? Maka dia bisa menyelamatkan untuk membuktikan dia Kristus. Dia bisa turun dari salib. Dan ketika dia turun dari salib, semua mata yang ada di situ bisa berteluh di hadapan Tuhan. Betul? Bisa. Tuhan bisa. Kalau dia tidak bisa, dia bukan Allah. Inilah yang diterima dalam konsepsi penjahat di sebelah kiri. Yesus bisa. Namun dia lupa sisi yang lain daripada Yesus. Bahwa Yesus datang bukan menunjukkan kuasanya hanya di dalam mujizat yang bisa dilihat. Tetapi Yesus datang lebih dalam daripada itu. Tuhan Yesus mau membuat satu mujizat di mana maut akan dikalahkan. Iblis akan dikalahkan. Penebusan dan keselamatan itulah yang menjadi tujuan penting. Tuhan menganggap turun dari salib itu sesuatu yang sangat kecil. Dan tujuan dia datang bukan turun dari salib. Betul? Saudaraku, kalau saudara dan saya mengerti ini, inilah alasannya kenapa kita membiarkan hidup ini diatur oleh Tuhan, bukan kita yang mengatur Tuhan. Dalam posisi ini kita mengerti, penjahat ini berusaha mengatur Tuhan untuk membuktikan kuasanya. Tetapi saudaraku, dia hanya melihat pertolongan Tuhan hanya secara sementara. Hanya turun dari salib. Tetapi dia tidak mengerti bahwa Yesus datang, Yesus lebih mengetahui kebutuhan daripada dia sendiri sebagai penjahat, yaitu penebusan dari segala dosa dan kesalahan. Nah, dari bagian ini, kadang ketika kita mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa, sudah berbulan-bulan kita mulai tidak dapat pekerjaan. Sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sudah jadi bujang lapung nggak dapat teman itu. Kita mulai bergumul apa atau luar biasa, pindah sana pindah sini, rasa nggak enak dengan tetangga yang ada di rumah, gitu ya. Kita mengalami sakit penyakit yang mungkin kita gumuli luar biasa nggak sembuh-sembuh. Kemudian kita katakan, Tuhan, di mana kuasamu? Betul? Di mana kuasamu? Mungkin kita gumuli saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Atau mungkin calon kita di Indonesia mau datangkan sini supaya konseling pranikah, begitu ya, supaya bisa menikah di sini. Tiba-tiba ada peraturan baru. Tidak bisa masuk. Kemudian kita katakan, Tuhan, di mana kuasamu? Kita paksakan masuk. Ternyata peraturan begitu ketat, dia pulang, gak jadi datang. Kalau begitu Tuhan, saya batal ini, hujan lapuk lagi. Kemudian katakan, Tuhan, di mana kuasamu? Betul. Mana kuasamu? Kita hanya mengerti dalam tataran ini, tapi kita tidak mengerti sampai ke dalamnya. Apa maksud Tuhan mengizinkan hal itu? Mungkin Tuhan mengizinkan hal itu, tapi ada satu hal yang lebih besar yang kadang kita belum mengerti. Betul? Dan akhirnya kita mulai kecewa sama Tuhan. Tuhan, kalau begini saya nggak mau melayani Tuhan lagi. Nah, kalau begini saya nggak mau lagi atur kursi. Kalau begini saya nggak siapin minum buat pendeta Ayub biar dia setengah mati. Saya rugi lagi. Saya